Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rizky Tiara Dewi. Pada kesempatan yang diberikan oleh Bapak Arif selaku dosen mata kuliah manajemen proyek kali ini, saya akan menyampaikan apa sih hal terpenting dalam manajemen proyek serta pengimplementasiannya. Hal terpenting dalam manajemen proyek ialah manajemen resiko. Secara bahasa, resiko dapat diartikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sedangkan resiko dalam suatu proyek konstruksi berarti hal-hal yang terjadi secara tidak terduga di dalam proyek yang dapat mengganggu produktivitas, kinerja, kualitas, dan batasan biaya dari proyek. Hal tersebut belum pasti dapat dihilangkan secara keseluruhan meskipun telah dilakukan suatu penanggulangan atau penanganan. Selanjutnya, untuk mencapai aktivitas manajemen risiko tersebut, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, identifikasi risiko. Kedua, evaluasi risiko. Selanjutnya atau yang ketiga, alokasi risiko. Dan terakhir ialah respon risiko. Identifikasi risiko. Untuk mengidentifikasi risiko, perlu kita ketahui beberapa sumber utama penyebab timbulnya risiko yang umum terjadi di proyek konstruksi. Berikut 5 dari 9 sumber risiko proyek konstruksi menurut Duffield dan Gunarsyah 1999. Yang pertama ialah sumber fisik. Contohnya, kerugian atau kerusakan akibat bencana. Yang kedua, lingkungan, seperti kerusakan ekologi, polusi, dan pengolahan limbah. Yang ketiga, perancangan. Penggunaan teknologi baru dan aplikasi baru merupakan contoh dari sumber resiko perancangan. Kemudian yang keempat, logistik. Contohnya, kehilangan atau kerusakan material dan peralatan dalam perjalanan. Yang kelima, konstruksi. Atau contohnya, hubungan industrial, dan tingkat perubahan dari rancangan awal. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi resiko. Dalam penerapannya, membandingkan pilihan proyek dari berbagai resiko yang terkait sering digunakan indeks resiko. Berikut adalah contoh dari indeks resiko. Dalam pemaparan indeks resiko, kita dapat mengetahui bahwa 1. Tingkatan risiko yang dapat diterima adalah di mana indeks risiko berada dalam zona 1, yaitu dampak yang rendah terhadap proyek dengan probabilitas kejadian sedang atau probabilitas rendah dengan dampak yang berarti pada proyek. Yang kedua, tingkatan risiko yang tidak dapat diterima berada pada zona 2, di mana dampak yang tinggi pada proyek dengan kemungkinan kejadian yang besar atau dampak yang terlalu besar bagi proyek. Kemudian, tingkat risiko yang dianggap dapat diterima akan tergantung sekali kepada pengambil keputusan berada pada zona 3. Yang ketiga adalah alokasi risiko. Pada kenyataannya di lapangan, secara tradisional, para pemilik proyek telah mencoba memindahkan sebanyak mungkin risiko kepada pihak lain. Umumnya, penerima risiko dalam tahapan konstruksi suatu proyek adalah kontraktor. Sedangkan kontraktor seringkali memindahkan risiko yang diterimanya kepada subkontraktor atau perusahaan asuransi. Jika kontraktor secara terpaksa harus menanggung keseluruhan risiko dari proyek, terdapat dua pilihan yang tersedia untuk mendapatkan kompensasi. Yang pertama, menaikkan nilai penawaran awal untuk menciptakan imbalan yang sesuai. Kemudian yang kedua, memberikan batasan atau kualitas tertentu atau mengajukan perubahan lingkup kerja jika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan. Yang terakhir ialah respon risiko. Respon risiko juga sering disebut dengan penanganan risiko. Terdapat 4 metode dalam menangani risiko. Yang pertama, menahan risiko atau risk retention. Cara ini dilakukan karena biasanya risiko yang dihadapi tidak terlalu besar. Kemungkinan terjadi kerugiannya itu sangatlah kecil. Yang kedua, mengurangi risiko atau risk reduction, yaitu tindakan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan akan terjadi dengan cara 1.
pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko terhadap pekerja. 2. Perlindungan terhadap kemungkinan kehilangan. Kemudian, metode selanjutnya yaitu mengalihkan resiko atau risk transfer. Memindahkan resiko ke pihak lain dengan cara asuransi membayar premi. Kemudian yang keempat, menghindari resiko atau risk avoidance, yaitu menolak untuk menerima resiko. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu manajemen resiko, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, dalam setiap proyek konstruksi sangat penting dilakukan manajemen resiko untuk menghindari kerugian atas biaya, mutu, dan jadwal proyek. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan yang dilakukan dalam manajemen resiko ialah memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi suatu proyek. Yang ketiga, sedangkan identifikasi risiko, evaluasi risiko, alokasi risiko merupakan tahapan penilaian risiko. Yang keempat atau yang terakhir, melakukan tindakan penanganan dengan 4 metode tadi: risk retention, risk reduction, risk transfer, dan risk avoidance. Baik, itu tadi materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, dan apabila saya memiliki kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.